Ayo bareng-bareng yuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ref ya. Bareng-bareng. Sallallahu ala sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta nurun fawqa nuri, anta isiru wa dhali, anta miftahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama, amma ba'du. Sehat ibu-ibu semua? Saya itu tadi masuk sini seneng banget, wonge akeh banget kayak ngono kae, full belok. Untuk maulid kali ini spektakuler di Majelis Taklim Miftahul. Ini apa wiridan Ustadz Erwin sudah tembus langit 7 apa gimana ini saya? Beneran ini rame banget. Tadi ada beberapa malaikat yang turun. Di antara malaikat Israel. Beneran. Saya sudah mulai kenalan itu. Makanya ini agak hati-hati karena memang kayaknya ada yang ditengok hari ini. Karena Ustadz Erwin itu pernah baca di dalam kitab Mukhtasar Tadkiratul Qurtubi, Bu ya. Malaikat Israel itu selalu di depan pintu kita. Nengok kita itu sehari semalam 35 kali. Ini kira-kira Ali matinya kapan? Ini beneran ini. Saya ngomong Pak Basuki ada istrinya, saya nggak berani. Istrinya melototin saya, Pak Ketua. Ini asli loh. Jadi malaikat Israel sehari semalam itu datang ke rumah kita 35 kali.
mengatakan dalam pemikirannya, kapan saya mencabut nyawa orang ini? Hanya belum dapat perintah. Bapak sudah ketemu apa belum? Ibu-ibu sudah ada yang pernah ketemu? Sekali ketemu, yakin langsung didoakan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu. Sekali ketemu malaikat maut itu orangnya. Makanya ini yang ngaji ini nggak hanya manusia, tapi ada makhluk-makhluk yang menjadi istimewa Allah. Karena di sini suka dibaca ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanallah bifadillah. Ya, di sini nih yang ngaji diantaranya ada ibadallah rijalallah. Saya nggak memaknai itu, yang penting ada yang datang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kok ngangung-ngangung ini kenapa? Son, halo. Jangan ngangung-ngangung, nggak enak. Iya, pokoknya jangan ngomong begini. Nih, nyiapinya udah sampai nggak tidur Ustaz Erwin. 2:30 malam WA saya, Bu. Kiai, aing THS yuk. Gitu dia. Aing yuk THS yuk, pamer duit 2000. Asli tuh, masih ada itu WA-nya. Jam 2:30, saya pulang ceramah jam 1. Gara-gara dia WA saya bangun terus kuliah subuh. Ini belum tidur lagi nih, makanya agak gimana. Baik semua yang saya hormati, khusus guru kita Ustadz Erwin Amrullah dan istri, mudah-mudahan selalu barokah, duitnya banyak, biar segera haji ke tanah suci Mekah. Minimal kayak saya Ustadz ya. Saya itu kemarin haji, tapi itu bonus, karena aslinya cuma jadi petugas. Saya itu petugas gratis, pola pulang dikasih. Pokoknya orang yang kaya saya hari ini hanya saya. Beneran. Penceramah kita, sahabat saya, senior saya dalam dunia dakwah, karena dia dakwahnya sudah sampai Mesir, saya belum sampai Mesir. Ustadz Wes Al-Qarni, ketua Bapak Dasuki, dan ketua Masjid Al-Muttaqin Bapak Kiai Sutarmin, semuanya yang hadir, ada juga yang dari Aceh, adik-adik Miftahul Riyad. Begini ya, hari ini tuh saya kalau ngomong ngaji, ngomong biasa ngaji. Guru kita Ustadz Erwin ilmunya lebih mumpuni. Kalau saya dengerin beliau ngaji, itu semuanya sudah bisa. Makanya saya kesini itu kemarin ngomong, Ustadz, saya kesono hanya ingin mengulas metode yang dibawakan oleh Kiai Sarip Rahmat. Kiai Sarip Rahmat itu reinkarnasinya ada. Mas siapa kamu Mas? Yusuf. Mas Yusuf. Ini reinkarnasinya Kiai Sarip Rahmat. Pakai belangkon, pakai hitam-hitam. Ini reinkarnasi. Berdiri Pak, biar kelihatan. Makanya saya bawa ini tuh hanya untuk menghibur ibu-ibu supaya ngajinya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sepaneng Pak Ustadz, ngaji terus. Makanya saya nggak ngaji banget lah, karena tadi ilmu sudah banyak dari Bapak Ustadz Wes Al-Qarni. Tapi kita masuk sini 11:30 selesai, karena mau bagi-bagi bendera. Ini dibagiin nggak sih? Saya minta ya. Bujuku weruh.
Iya, itu istrinya Pak Dasuki WA-an terus. Ini paling ngomong ke bojomu lagi nyanyi-nyanyi ya. Iya. Ini saya di sini ngomongnya agak hati-hati, ini ada mata-mata gitu. Jangan ngomong-ngomong ya. Alhamdulillah hari ini semuanya gegap gempita meriah. Seperti Ustadz Erwin sampaikan, peringatan Maulid hari ini sangat meriah, berbeda dari yang biasanya. Yang biasanya nggak ada ciki, nggak ada makaron. Sekarang ada makaron. Ikut Maulid lagi itu makaron. Ada permen, ada taro, semuanya ikut Maulid. Meriah ini seperti ini, tujuannya adalah bangga dengan hadirnya Sayyiduna Muhammad. Kira-kira hari ini senang apa senang? Senang apa senang? Senang Pak Ustadz karena duduk bersama dijamin akan mendapat syafaat dari Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita ini, ada cerita. Ini kenapa nguk-nguk ya? Tadi nggak nguk-nguk pas Ustadz Erwin ceramah ini. Ini nguk-nguk ini. Jangan-jangan sentimen ini. Ceritanya saya ulang begini. Teman saya, Bu, temanku itu dadanya baru dibelah, dipasang klep, bukan klep itu ya. Pasang, iya, tapi dibelah, bukan ring yang biasa pakai dalam itu enggak, karena enggak bisa. Ini dibelah dadanya, sehari semalam dibius, nggak inget apa-apa. Di alam bawah sadar itu berantem itu. Dia pulang ke Jawa Tengah berantem, di Jakarta berantem, ke Sumatera berantem. Tapi dalam pemikirannya, saya berantem harus menang. Karena kalau saya kalah, saya mati. Karena kala itu yang dibedah 3 orang, yang 2 mati. Akhirnya ketika dia berantem yang ia sampaikan, Pak Ustadz, pertama terima kasih doanya, yang kedua saya selalu baca sholat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya hari ini sebenarnya ini nggak ngaji full, yang penting baca. Sekarang sholawat bareng-bareng. Ya Rasulullah. Pada bisa ya? Bang, ukuran yang biasa aja Bang. Ada ukurannya, suara saya nggak kuat ini, ngorok ini sudah. Sholawatan aja bareng-bareng lah. Habis ini makan. Boleh. Suaranya ngorok. Bareng-bareng. Allah ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Lagi ya Rasulullah. Salawat Ibu supaya dapat syafaat. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Kepada Nabi salam, kepada Nabi sholawat, kepada Nabi salam,
kepada Nabi akan menjadi sebab turunnya ridha ilahi, akan menjadi sebab turunnya ridha ilahi. Oh, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ternyata orang yang dioperasi dalam keadaan di bawah sadar itu selalu baca. Maka ini yang masih hidup, ayo selalu baca sholawat. Makanya candaan kita dari dulu, supaya masakannya enak sambil masak baca sholawatannya kayak apa biasanya orang sini? Di sholawat Pak Ustad. Sholawat mau. Biasanya kalau nyuci piring ya shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Ya karena jengkel. Ya bujur atau nawi duit. Iya, suaminya nggak pernah ngasih. Iya, habis nyuci saya banting satu Pak Ustad. Shollallahu ala Muhammad, supaya suami saya kalau ngomong duit agak budek Pak Ustad. Itu kayak Pak Dasuki, Pak Dasuki. Sorry Pak. Bujune ora nyong duit terus. Walah deh. Alhamdulillah Pak Dasuki, bojomu solehah. Jadi kalau marahin suami kuat. Ini malah ada cerita ini jadinya. Gara-gara ngomong. Hari ini kita maulid Nabi adalah mencontoh atau mengambil suri tauladan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu sama istrinya sangat sayang, istrinya dengan kanjeng Nabi sangat hormat. Satu waktu kanjeng Nabi pulang ceramah, kayak Ustadz lah, Ustadz pulang ceramah sampai rumah, kayak Ustadz Erwin kayaknya sama ini nih, kayaknya. Jadi kalau pulang rumah jam 2 atau jam 1, ketok pintu, Assalamualaikum, Mi. Sekarang ini kan manggilnya Mi. Itu mie ayam apa? Maaf Umi, jangan marah kau. Kalau saya Assalamualaikum, Ma. Sekali orang denger kan? Assalamualaikum, Ma. Nggak denger juga. Hei, budek. Asli tuh. Saya begini nyontoh Pak Dasuki. Nyontoh Nabi kan nggak begini, nyontoh Dasuki. Pak Dasuki datang udah tahu pasti buat contoh. Wong tadi saya ngomong, engkau bojomu ngaji ora? Ngaji. Paling ngarep engkau paling ngayu jadi. Ya. Jadi Pak Dasuki hasem tenang. Kalau kanjeng Nabi nggak begitu, maka para suami, halo, dengekkan ya. Lamun iya maulid hayang nyontoh jeung kanjeng Nabi, etap ke istri ente. Ini ngomongnya bisa. Saya itu ingin belajar karena supaya diundang ke Banten. Kalau kamu sebagai suami ini maulid nyontoh ke Nabi, kalau Nabi ngomong istri itu nggak bentak-bentak, sayang, santun, merasa selalu di bawah. Padahal Sayyiduna Muhammad itu afdhalul makhluqat, manusia paling mulia, manusia paling terpuji, dan sudah dijamin tidak ada dosa. Tapi dengan istrinya, Masya Allah, selalu merasa salah.
Yang ketiga, Assalamualaikum ya Aisyah, Assalamualaikum ya Humairah. Mungkin Siti Aisyah kecapean habis nyuci. Ini udah pada nyuci apa belum? Belum Pak Ustaz. Wong pagi-pagi udah dandan. Cucian piring numpuk, makanya ngaji nggak usah lama-lama. Ngaji lama sama aja Pak Ustaz. Betul apa betul? Akhirnya Kanjeng Nabi, Bu, itu loh Nabi. Kalau muslihin, wallahu akbar, itu pintu gedor. Bangun. Astagfirullahaladzim. Itu istri kan rumah saya tingkat 7. Saya, ibu Juni Pak Basuki wis mengumah. Tingkat 7. Paling ngelongok seko jendela. Dari atas melihat Allah. Oh. Itu saya masih marah-marah. Makanya saya itu tadi disinggung sama Ustadz Wes Al-Korni, saya berasa itu. Maulid tiap tahun nggak ada perubahan. Jadi suami ngomongnya kasar, jadi istri suka ceput sama suami. Ya kan kalau sama suami jarang senyum kan. Makanya nggak ada perubahan. Saya kesinggung Ustadz Wes, jujur saya kesinggung. Tapi yang kesinggung itu yang bagus daripada mbudek. Gitu loh. Alah Ustadz yo kerjaannya ngoceh. Jadi nggak mempan. Ngomong apapun sebodoh toing. Bahaya itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim. Kembali ya. Gimana Bu ayatnya Bu? Itulah. Lali aku Bu. Ini kalau kata Ustadz Erwin, efek kurang tidur. Manusia kalau sudah ditutup matanya, telinganya, hatinya, bahaya itu. Ustadz Kiai ngomong nggak didengarkan itu, maulid datang juga percuma itu. Tapi kalau masih kesinggung, tapi nggak sakit hati, malah matur nuwun Pak Ustadz, thank you, terima kasih. Gara-gara kau menyampaikan, aku nanti akan menyapa istriku, hei yayangku. Nanti Pak Dasuki pulang langsung dek. Dasuki itu. Oh boro-boro. Hei Dasuki, bojomu lho. Iki ya kayane wis suwi ra tau disun iki. Allah, Dasuki. Astagfirullah. Ini curhat. Mbok, bojomu ngamuk, kowe ngomong apa mau nang ngarepe. Ya Allah. Artinya ini ayo ada perubahan para suami. Halo suami, cobalah sama istri itu yang gimana ya, agak sering nyanjung menyapa. Wanita itu senengnya dipuji loh. Mak, kamu pagi ini mau kemana kok cantik amat? Istri diomong cantik, jalannya kayak Syahrini loh itu. Gimana sih Syahrini jalannya itu? Maju lagi, maju putu. Serius Mak, pagi ini kamu itu kok cantik, mau maulid Nabi ya Mak, ya Allah. Tapi karena nggak pernah dipuji, istrinya megang jidat suami. Pak, kamu habis dari Masjid An-Nur ya? Ini jangan-jangan jin Masjid An-Nur nempel. Astagfirullah. Hei disolawati. Allahumma sholli sholatan. Apal ya? Sholawatan pakai musik, udah kadung di bawah ini. Bawahnya berat. Saya suka suaminya jenengan Bu. Paham tadi ini menunggu di rel kereta. Ini pasti timnya KMJ gitu. Ayo sholawat Maria bareng-bareng.
salaman kama ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-rahibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qawami biwajhil karim wa ala alihi barang-barang wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafas. Yang kedua wa nafasi hadadi kulli lagi barang-barang ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan muslimatan taman ala sayyidina Muhammadin lillahi tanhallu bihi al-qadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamaru biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bihadadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dua. Sekarang yang ketiga. Pokoknya ngukur supaya bagi-bagi benderanya cukup. Ya Om. Om Ustadz Erwin. Saya hari apa kemarin bareng Erwin yang satu. Namanya Erwin Aksa. Yang tanda tangannya jadi saya pergi haji. Saya ngobrol, Pak, saya punya teman Erwin 2, satu Erwin pejabat, yang kedua Erwin Ustad. Mudah-mudahan Erwin yang Ustad duitnya banyak, segera punya majelis taklim yang besar, bisa menampung jadi satu, jadi diajak komunikasi lebih mudah. Insya Allah. Yang di sana cuma nonton di TV. Ya Allah, itu Pak Ustadz kok kayaknya ada mama istrinya lagi ceramah. Kok beneran yang ngamuk pada Pak. Sekarang yang kedua, Bu, Bapak semuanya, ini Miftahul Riyah, tempat mencetak alim ulama. Ustadz Erwin dan ibunya ini orang yang hebat, mencetak para kader-kader untuk menjadi para ustadz dan ustadzah, menjadi manusia penerus perjuangan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang mampu menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu fikih adalah anak-anak yang dicetak di Miftahul Riyah, insya Allah. Gak mungkin kalau sekolah SD bisa ceramah, sekolah SMP bisa ceramah, nggak mungkin. Tapi di Miftahul Riyah diajarkan tentang ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, maka bisa menyampaikan kepada para masyarakat, sehingga disinilah tempat mencetak para alim ulama. Ingat, putra putri ibu jika menjadi para alim ulama adalah pewaris para nabi. Al ulama warasatul. Artinya apa? Tolong yang serius. Ustadz ini salah satu dai Kamtipmas yang kerjaannya membina anak-anak remaja pada tawuran. Kenapa anak-anak pada tawuran? Karena orang tuanya kurang ketat. Bukti, kalau anaknya sudah ketangkep polisi, ibunya nangis-nangis ke kantor polisi.
Pak polisi, tolong. Anak saya dipulangkan, saya kangen. Kata polisi, beneran itu. WA ke saya, Japri Pak Ustadz, itu anak saya Pak Ustadz, masih sekolah ini mau ulangan Pak Ustadz, tolong dipulangkan Pak Ustadz. Kemarin ketika belum ketangkep polisi, maghrib dibiarkan, isya dibiarkan, malam dibiarkan. Betul apa betul? Kenapa setelah ketangkep polisi itu pada datang ke kantor polisi? Waktu kita bina, kita ajarin anak-anak, ibunya pada di pintu gitu. Anak saya. Dalam hati, kemarin kemana lu? Maka artinya kalau anak dimasukkan ke Miftahul Riyadh, insya Allah anaknya berkarakter, anaknya berakhlak, dan tidak akan ikut tawuran, dan tidak akan kena narkotika, dan tidak akan nakal karena ada akhlakul karimah yang disampaikan di Miftahul Riyadh. Insya Allah. Tadi udah disampaikan nama Ustadz Wais, ini asli pakai shot asli. Ini saya pakai survei, pakai observasi. Anak-anak ibu bapaknya itu kok nggak begitu open, nggak begitu perhatian dalam biaya. Itu anaknya biasanya otaknya nggak cerdas, kedua ilmunya nggak manfaat. Anak saya ini asli, anakku yang baru pulang, mondok lumayan 15 tahun. Cewek lagi ini. Kalau mau debat boleh lah, saya bolehin. Asli pakai shot. Mau debat ilmu apa boleh gitu. Sekarang lagi kuliah, ini lagi ngambil kuliah S1 jurusan komputer. Ngaji di rumah. Saya yang mencanakan Ustadz Erwin, asli ini. Saya sampaikan di sini, ini untuk menjadi acuan. Sekarang yang butuh ilmu adalah orang tua, bukan anak. Nggak pengen anak-anaknya jadi anak bodoh, betul? Nggak kepengen jadi anak nakal, bener? Maka saya ngomong sama anak saya, masuk ngaji, sekali ngaji 10.000. Sekali ngaji, sekali datang. Tadi di sini cuma 1.000 aja mutang kan? Ini beneran anakku. Nah, ini ada Ibu Dasuki kan komunikasi dengan istri saya itu. Sekali ngaji 10.000. Nggak bawa duit pulang. Itu tegas supaya apa? Yang ngaji ibu bapaknya. Artinya apa? Anakku pingin cerdas. Nak, nggak apa-apa, ngaji kamu, ini duitku. Tapi kalau gratis atau murah, orang tuanya santai di rumah, biarin aja berandang. Ustadz juga pasti malu kalau punya santri bodoh. Ustadznya malu kan kalau santrinya nggak bisa ngajar serius, tapi orang tuanya nggak serius. Maka di rumah saya ndak mau ngaji sehari 10.000. Enggak, sana cari tempat yang lain. Karena saya ngikutin salah satu program organisasi Islam A yang nggak saya sebutkan, itu lebih maju. Karena apa? Kalau orang tuanya melihat biaya yang serius, pasti mendidiknya serius, dan orang tua nggak kepingin anak-anaknya menjadi anak yang bodoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, di sini bukan berarti harus mahal kayak tadi. Tolong serius. Karena tadi tumben Ustadz Erwin keluar setengah Israelnya. Saya kok takut loh itu. Saya langsung tawasul malaikat Israel. Malaikat, tolong jangan dicabut dulu. Ini benar. Ya Allah, tolong malaikat itu masih dibutuhkan, jangan dulu. Kayaknya ibu-ibu ada yang ngomong, emang Ustadz kenal beneran apa ya? Yang ketiga, ini supaya semangat, ini yang tua-tua semuanya, ingat, kita semuanya ini akan mati. Kalau udah mati udah nggak berguna kita itu. Dan kalau mati bekalnya hanya iman dan amal soleh. Ini nih cantik-cantik nih. Ini pulang tiba-tiba mati juga bisa ini. Ayo pada mau apa belum?
Belum kan? Ya Allah Pak Ustadz, jangan, saya belum minta maaf sama suami Pak Ustadz, gitu kan? Maka karena memang urusannya mati, saya hanya ngikutin request yang punya majelis, katanya pingin nyanyi Sebujur Bangkai. Untuk penutup, udahlah yo, nggak usah lama-lama. Sebujur Bangkai untuk Miftahul Riyad. Tarik bang. Ustadz Erwin itu santrinya Kiai Sarif. Kemarin lomba ceramah pakai musik. Hari ini saya tujuannya hanya itu, tidak untuk ceramah. Yang hafal boleh, nyawer juga boleh, nyawer. Ayo. Badanku tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Ini yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Berapa? Sehingga bahwa maut kan datang menjelang. Bareng-bareng ya, yang bisa boleh. Sambil dihayati Said, nyawer. Nyawer bu. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terjumus kain kafan. Wajah yang dulu indah, yang selalu dipuja-puja, ini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, hingga yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Yang mau nyawer lagi? Ini nanti untuk pendidikan Miftahul Riyad, bukan untuk saya, untuk Miftahul Riyad.
Dasuki lagi ngambil duit. Dasuki. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terputuskan kafan. Wajah yang dulu indah, yang selalu dipuja-puja, ini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, hingga yang tersisa berangkat. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, Ustadz muslihin mati. Kualat lu, Ustadz kok mati. Woi sing ceramah sopong bu, Pak Dasuki mati. Ora wani bu. Artinya apa pesan hari ini? Karena bulan Rabiul Awal, Senin, Nabi Muhammad di samping dilahirkan, Nabi Muhammad di samping Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad di samping hijrah, juga Nabi Muhammad diwafatkan di bulan Rabiul Awal. Nabi yang hebat saja meninggal dunia, kembali sang ilahi Rabbi, apalagi cuman kita manusia biasa. Oleh karena itu ibu bapak yang sudah pada usia, ayo kuatkan iman Islam, perbanyak amal soleh, karena kematian bisa tiba-tiba datang. Pak Ustadz habis ceramah mati juga bisa, gitu loh. Saya kepingin memang mati pas ceramah Pak. Oh didoain orang banyak, ya Allah Pak Ustadz mati, alhamdulillah. Wedus tenang kok. Wah, ya artinya kita hari ini ketawa, besok akan menangis atau ditangisi. Ingat, kapanpun akan kembali, maka jangan macam-macam, ayo dekat kepada Gusti. Karena di Miftahul Riyad di samping anak-anak kecil yang ngaji, ada pengajian ibu bapak. Bener apa bener? Ibu-ibunya ngaji, bapaknya juga ngaji. Karena dengan ngaji akan menjadikan tahu sendiri, tahu diri, dan tahu ilahi Rabbi, sehingga bisa benar-benar mengenal Allah, sehingga bisa benar-benar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah cukup sampai di sini karena akan bagi-bagi super mie. Mas, ini duitnya dikumpulkan, hitung berapa untuk Miftahul Riyad saja ya. Dari saya tutur kata kurang sopan, mohon maaf. Hari ini saya nggak pure ceramah karena saya sudah mendapatkan ilmu banyak dari Ustadz Wes Al-Qarni. Ngaji sudah biasa, yang penting-penting
semangat terus untuk bersolawat, semangat mendidik anak-anak, pribadi kita semangat untuk ibadah. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan di yaumul qiyamah bersama dan bareng dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih ada yang pengen melihat Kang Musli channel, di YouTube-nya ada, di TikTok-nya ada, di Instagram-nya ada, di Facebook-nya juga ada, Kang Musli channel. Jangan lupa like, subscribe, tonton. Kalau ada iklan jangan di skip, karena dapat duit dari situ untuk tambah beli mobil Pajero. Kalau Pak Dasuki mobilnya Innova, saya harus Pajero. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.